Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau misalnya dipindah, Selamat sore Pak Ustadz. gimana cara? Selamat sore Pak Eri. Selamat datang kembali. Pak, Terima kasih. Pengajian online Mata V, alumni Fakultas Ekonomi UI Angkatan 80. Pada hari ini kita memulai kembali kajian, melanjuti seri-seri yang sebelumnya, dan hari ini adalah kajian atau bagian nomor 3 dari seri pengajian dengan Pak Ustadz Doni. Hari ini temanya kita mengambil atau mengangkat tema meneguhkan keimanan terhadap akhirat. Karena sudah hampir jam 3, tanpa berpanjang waktu, saya persilahkan Pak Ustadz untuk dimulai. Hampir jam 4 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di Majelis Taklim FEUI Angkatan 80 ya. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita semua yang kita punya, yang telah menciptakan kita dari ketiadaan, ya, dari tiada contoh sebelumnya, dan yang menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan yang sedang kita jalani ini. Kita berusaha, kita berharap, berdoa agar memasuki kehidupan itu nanti kita masuk dalam keadaan yang gembira, yang sukacita, yang bahagia, ya. Atau nama lainnya bahasa Arabnya adalah husnul khatimah. Selawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, pada seluruh sahabat beliau. Semoga Bapak Ibu kita istiqomah untuk terus belajar, untuk terus mengamalkan, untuk terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai meneguhkan keimanan terhadap hari akhir, yaitu dampak ajaib ya dari beriman kepada hari akhir. Dampak luar biasa ya dari beriman kepada hari akhir. Kita sudah membahas bagaimana adversity childhood experiences atau pengalaman traumatis masa kecil itu berdampak kepada kehidupan masa dewasa, itu bisa diobati dengan beriman kepada hari akhir pada pertemuan yang lalu. Kita juga sudah membahas pada pertemuan sebelumnya lagi, itu pertemuan pertama, bagaimana keimanan kita terhadap hari akhirat, yaitu meningkatkan semangat kita, ya, meningkatkan daya cari kita, meningkatkan hormon dopamin kita, meningkatkan hormon kebahagiaan kita yang lain, oksitosin, serotonin, dan seterusnya, karena kita berharap kepada sesuatu yang akan terjadi di masa depan, insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana keimanan terhadap hari akhirat bisa mengobati ya, satu penyakit yang penyakit mental maksud saya, yang paling bahaya juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tidak disadari oleh kebanyakan manusia, yaitu depresi. Ya, saya mohon izin untuk bisa men-share screen di layar Bapak Ibu. Sudah?
Kita tolong di share. Eri bisa tolong di ini. Kok ini? Saya coba ya. Oke, sudah. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini dia bahasan kita. Pelan-pelan kita akan masuk ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita, wabil khusus bisa kita jalankan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum nanti kita bahas lebih banyak ya, saya kebetulan banyak dapat curhatan dari jamaah-jamaah pengajian. Bukan satu, bukan dua, banyak Bapak Ibu ya. Dan ya, di antara yang paling yang paling mengejutkan saya, banyak ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, WA kepada saya, tanya begini, Ustadz, ya berdosakah saya? Saya tuh dengan suami tidak pernah layaknya suami istri sudah kurang lebih 25 tahun. Wah, 25 tahun iya. Tapi tidurnya masih sekamar. Ya. Tapi nggak ada intimasi sebagai layaknya suami istri. Kita tidak mau, kenapa ibu tidak mau berpisah saja, bercerai? Karena kami ingin menjaga anak-anak dan cucu-cucu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa disadari oleh orang ini depresi. Ya, ini depresi. Ada lagi satu curhatan ya juga kepada saya, Ustadz ya. Saya sudah umur di atas 60 nih, ibu ini. Ya, jamaah juga. Ustadz, berdosakah saya kalau saya di usia yang tua ini kepingin bercerai dengan suami saya? Loh, kenapa, Bu? Sebetulnya dari dulu ketika saya berusia 30-an itu, saya pernah dibohongi dan saya tidak pernah bisa memaafkan sampai hari ini. Loh, tapi ibu punya anak, sampai punya cucu, iya, tapi nggak pernah bisa memaafkan saya. Sekarang saya nggak sanggup lagi. Ya, itu bukan 1-2 ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, mungkin beliau hadir dalam majelis kita ini, tapi saya bukan bicara tentang 1-2 orang, nggak, banyak Bapak Ibu yang seperti ini. Ya. Ada lagi contoh, Ustadz, ya saya sudah pensiun, ya sudah usia pensiun, sudah tidak lagi bekerja. Ya. Nah tapi seandainya nih ibu beliau cerita nih, seandainya dulu kalau saya nggak merawat suami dulu sakit, Ustadz, mungkin saya sekarang sudah jadi pejabat ini, pejabat itu, pejabat ini. Wah, ceritanya panjang, menceritakan tentang bagaimana seandainya dulu nggak begini, dulu nggak begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semua betul-betul adalah satu bentuk depresi. Ya, cuma kita nggak sadar, Makanya ini penting karena mayoritas orang yang terkena depresi itu nggak sadar. Sementara sebagian orang mengaku-ngaku depresi tapi tidak depresi. Itu soal suami istri, belum lagi soal kakak adik, ya. Belum lagi soal ada juga bahkan anak dan orang tua. Waduh, Masya Allah. Ini kalau kita cerita semua ini luar biasa. Ya. Ini baru curhatan aja dari jamaah-jamaah yang saya temui. Ini luar biasa. Jadi ada obatnya. Harus kita perbaiki. Ya, agar hidup kita ini mungkin ke depan kita sudah berusia cukup banyak usia kita. Ke depan ini kita ingin bahagia. Kalau bisa nanti wafat dalam kondisi bahagia. Kalau didampingi orang yang kita cintai, didampingi dengan kondisi yang ikhlas, dengan bahagia. Wafat bahagia. Insya Allah masuk ke kehidupan berikutnya dalam kondisi yang bahagia. Jadi ini penting sekali. Baik, sebelum masuk ke poinnya, ke intinya, saya harus menjelaskan dulu ini Bapak Ibu ya. Saya harus menjelaskan dulu bagaimana Al-Quran itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu memiliki ciri, ya, memiliki tipe, memiliki bentuk, ya, yaitu terdapat makna-makna besar di dalam Al-Quran justru pada perubahan-perubahan yang amat kecil yang terjadi di dalam ayat-ayatnya. Nah, ini dia. Ya, maka itu saya sering katakan kepada para jamaah itu. Kita ini Bapak Ibu, kalau kita
sholat, zakat, puasa, haji, umroh gitu ya. Itu semua yang kita lakukan syariat fikih itu, kalau dikomparasi dengan persentase Al-Quran, isi Al-Quran, itu cuma 15% itu Bapak Ibu. Cuman menyita 15% isi Al-Quran. Sholat, zakat, puasa, haji itu cuma 15%. Ya. Ada lagi yang lebih yang kira-kira sama seperti itu, kira-kira 10 atau 15% bicara tentang hakikat dunia, hakikat akhirat, bicara tentang Allah, bagaimana Allah Maha Pemurah dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak persentasenya, yang paling besar persentasenya, itu adalah mengenai kisah-kisah dan pelajaran yang berulang di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya katakan, Al-Quran itu tipenya, ya, tipikalnya, memberi pelajaran kepada kita itu, makna-makna besarnya terkandung dalam perubahan-perubahan kecil di dalam ayat-ayatnya. Ya, dulu saya waktu ngafalkan ayat ini, sebentar ini pengantar kepada masuk nanti kepada pembahasan ini. Saya dulu waktu ngafal ayat ini nih, ayat ke-249 dari surat Al-Baqarah ini, saya ngulang-ngulang tanpa ngerti maknanya itu ya. Ngulang-ngulang aja sampai kadang-kadang kesel juga disuruh ulang terus sama ustadz ya, karena udah hafal gitu ya. Sekarang betul-betul setelah dipahami, ya, setelah dimengerti, ya, rupanya luar biasa ayat ini. Oke, pelan-pelan kita masuk ya, Bapak Ibu. Ibu yang dirahmati Allah, mungkin Bapak, Ibu-ibu pernah melihat ya di layar televisi atlet sepak bola profesional, ya, itu selalu kalau minum tuh dibuang lagi, ya. Jadi kalau masukin air ke dalam mulutnya dibuang lagi. Dulu juga saya berpikir, buang-buang air nih, ya. Bukan buang-buang, ini mubazir gitu ya, atau mungkin mau menyuburkan rumput lapangan gitu ya. Rupanya yang mereka lakukan itu by design, ya, berdasarkan hasil penelitian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Penelitian namanya adalah carbohydrate rinsing, carb rinsing. Apa carbohydrate rinsing itu? Carb rinsing itu adalah satu penelitian dilakukan awalnya di Birmingham University oleh dua orang profesor, ya, Carter dan Oscar Jukenderp, gitu ya. Jadi sederhananya, begitu kita memasukkan cairan yang mengandung karbohidrat, ya, atau glukosa, sedikit glukosa, karbohidrat, ke dalam rongga mulut kita, maka reseptor di dalam mulut kita itu mengabarkan ke bagian otak kita yang kemudian menginisiasi atau memulai satu sistem yang namanya adalah kortikomotorik, ya, kortikomotorik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Sederhananya, kalau kita nggak telan air itu cuma untuk menstimulasi saraf-saraf di dalam mulut kita dan mengabarkannya kepada kortikomotorik bagian otak kita itu, maka tubuh kita meresponnya dengan lebih baik sehingga mengeluarkan energi baru yang bahkan kira-kira mencapai 75% dari sebelumnya, ya. Jadi cairan tertentu, ya, mengandung maltodextrin dan glukosa dengan konsentrasi antara 6,4% atau 6%, itu bisa menstimulus. Jadi yang mereka lakukan itu by design, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini ada artikelnya, nanti kalau pengen baca-baca silahkan, ada saya sampaikan artikelnya di situ. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penemuan besar abad 21. Ya, ini harganya jutaan dolar, ya. Ini dipakai oleh atlet-atlet profesional gitu ya, dan bayarnya nggak murah gitu, Tapi ya, yang harus kita ketahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal itu sudah tersebut di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Nah, yang mau saya stressingkan adalah kita baru bisa dapat pelajaran ini, baru bisa paham bahwa penelitian yang sedemikian sophisticated-nya, ya, yang sedemikian keren dan luar biasanya itu, baru bisa kita pelajari, baru bisa tahu kita setelah memperhatikan perubahan kecil dalam kata-kata, yaitu di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi minute sekali, kecil sekali perubahannya, tapi disitulah tersimpan makna yang besar.
Ini nanti berkaitan dengan kata-kata yang akan kita tadaburi pada pelajaran kita mengenai depresi dan obatnya ini, yaitu keimanan kepada hari akhir. Ini contohnya ya, Bapak Ibu. Jadi Quran surat kedua ayat 249, Bapak Ibu ya. Tadi saya katakan, dulu waktu saya ngafalin ayat ini, lewat begitu aja, falamma fasalat auzubillahi minasyaitonirrajim, falamma fasalat talatu bil junudi, qala innallaha mubtaliikum minha faman syariba minhu falaysa minni wa lam yamtahu fa innahu minni ila man iktarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu min. Enggak ada jiwanya, enggak ada soulnya. Saya nggak tahu maknanya apa itu. Ternyata luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalimat Allah di situ, mohon perhatian sebentar, saya ingin menunjukkan bagaimana ada perubahan kecil tapi maknanya besar ya. Maknanya besar. Ini persis nanti dengan ayat yang akan kita ambil untuk pembahasan kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalimatnya di sini, ini saya lingkar ini ya. Ada kata-kata syariba. Syariba itu dalam bahasa Arab artinya minum, artinya berkaitan dengan benda yang liquid ya, kita masukkan ke dalam tubuh kita. Tapi yang menarik, kata-katanya berubah dari syariba menjadi to'ama pada penggalan berikutnya. Ini yang saya lingkari di sini. Dan to'aman di dalam bahasa Arab itu artinya makan, Bapak Ibu. Ya, makan atau menelan. Ya. Kalau kita menelan sesuatu, itu artinya to'am, makan. Ya. Menelan sesuatu. Apapun itu, kalau kita telan, itu kata-katanya adalah to'am. Nah, yang menarik adalah ketika Tolut membawa pasukannya, memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Jalut. Ya, ini di dalam Al-Quran ya, 249 dari surat Al-Baqarah. Ya, Tolut bilang begini sama pasukannya, innallaha mubtaliikum binahar. Sebentar lagi kita akan lewat sebuah sungai. Ya, Allah akan menguji kalian dengan sungai itu. Kata Tolut, faman syariba minhu falaisa minni. Jangan diminum ya, kata Tolut. Kalau kalian minum, kalian bukan termasuk golongan saya. Nah, yang menarik kalimat minum ini berubah Bapak Ibu pada penggal berikutnya ya. Faman syariba minhu falaisa minni. Kalau kalian minum maka bukan golongan saya. Wa man lam yat'amhu, tapi kalau kalian memasukkannya ke dalam mulut kalian tapi tidak menelannya, lam yat'amhu, tidak masuk, tidak lewat tenggorokan, kecuali mungkin beberapa tetes saja, fa innahu minni, maka itulah yang bagus, jadi bagian dari tentara saya. Ya, jadi luar biasa ya, penelitian tahun 2004 dimulai, terus terkenal tahun 2009 tadi Asker Zuckerberg itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Birmingham University tentang karbohidrat rinsing itu persis betul seperti yang terjadi kepada Tolut ya, dan pasukannya, dan itu diabadikan oleh Al-Qur'an. Ya, wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Silahkan masukkan air tapi jangan ditelan. Jangan ditelan. Artinya buang lagi, ya. Artinya buang lagi. Dulu kita nggak tahu bahwa itu menstimulus saraf di dalam mulut kita dan akan mengaktifasi kortikomotorik kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi badan kita punya energi baru dengan adanya stimulus dari air yang berisi karbohidrat dan glukosa tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pada akhir dari ayat ini dijelaskan bagaimana orang-orang yang minum tadi itu ya, fasyariba minhu illa qalilan minhum, kemudian sebagian tentaranya minum, tidak mempedulikan apa yang disampaikan Tolut, minum aja melewati tenggorokan, artinya glek-glek gitu ya, lewat tenggorokan gitu ya, maka mereka ini akan ketakutan. Karena apa? Energi mereka habis begitu berjumpa dengan pasukan Jalut. Falamma jawazahu wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Mereka ini bilang jangan perang sekarang deh, ya, karena energi mereka udah habis, ya. Mereka udah kecapean, sudah ketakutan. Ya, sementara yang minum tapi tidak ditelan, ya, mereka tetap ikut setia bersama dengan Tolut. Bahkan mereka mengatakan, qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ayo kita maju aja, enggak apa-apa. Berapa banyak pasukan kecil seperti kita mampu mengalahkan pasukan besar seperti punya Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena stamina kekuatan mereka masih tetap terjaga, Bapak Ibu. Ya. Kalau ada peluang saya mau juga nih ngirim ayat ini ke Asker Zuckerberg itu yang meneliti itu ya, supaya dia tahu bahwa penelitian dia
sudah ada di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu gitu ya. Sayangnya, ironisnya ya, dia tidak tahu itu Al-Quran. Ironisnya lagi, kita nggak tahu bahwa di Al-Quran ada yang seperti itu. Ya. Nah, kenapa ini bisa terlewat, Bapak Ibu? Karena kita tidak memperhatikan minute changes, ya, perubahan-perubahan kecil ya yang ada di dalam Al-Quran, yang justru ya perubahan pada konteks dan teks ini, disitulah tersimpan makna yang amat besar. Nah, ini contoh ya. Ini saya berikan contoh untuk kita masuk ke dalam pembahasan utama kita. Oke, pembahasan utama kita, Bapak Ibu, depresi ya, dan bagaimana keimanan kepada hari akhirat itu bisa mengobati depresi ya, bisa mengobati depresi. Mungkin akan menarik kalau nanti ada Bapak Ibu yang memiliki background psikologi atau psikiatri, bisa juga memberikan tanggapan nantinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita masuk ya. Sekarang kita masuk kepada ayatnya nih ya. Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhirat itu akan mengobati depresi, ya, mengobati depresi. Oke. Saya bingung juga sih sebenarnya mulai dari mana gitu ya. Tapi oke, kita mulai dari ayatnya dulu ya. Mudah-mudahan saya bisa cukup baik menyampaikannya kepada Bapak Ibu sehingga kita bisa menangkap maksud dari ayat ini. Jadi begini Bapak Ibu. Ini ayat saya yakin sering kita dengar ya. Quran surat ketiga ayat 133. Kalimat Allah begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki karakter takwa yang telah teruji ya. Lil muttaqin. Kenapa saya pakai yang telah teruji? Karena makna dari alif lam di situ adalah ma'rifah, sudah teruji ketakwaannya, bukan klaim sepihak ya. Saya yakin kita sering dengar ayat ini ya. Ini sama juga ketika kita mempelajari, saya dulu menghafalkan ayat ini tuh lewat begitu aja. Enggak ada anunya, enggak ada isinya gitu ya. Maksudnya tidak ada rasanya, ya, tidak ada rasanya. Oke Bapak Ibu, jadi ini akhirat ya, surga yang seluas langit dan bumi. Bersegeralah kalian menuju surga dan ampunan Allah. Ini kan soal keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada surga yang sudah Allah siapkan, yang sudah Allah peruntukkan. Ya. Pada ayat berikutnya, Bapak Ibu, ada syarat dan ketentuannya. Ya, ini ya, syarat dan ketentuannya. Nanti syarat dan ketentuan ini merupakan hubungan kausalitas, sebab akibat maupun sebaliknya. Gitu ya. Jadi ada akibat karena ada sebabnya. Kita baca dulu pelan-pelan. 134, tadi 133, sekarang 134 ayat berikutnya. Tadi kan ujungnya lil muttaqin ya, kepada orang yang bertakwa sudah disiapkan surga itu. Siapa mereka? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak baik di masa dia sulit maupun di masa dia lapang ya. Wal kaziminal ghaiza, yang kedua, orang-orang yang mampu menahan marahnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ini saya merahin tintanya, wal afina anin nas, orang yang mampu memaafkan. Sorry ya, maaf ya. Di terjemahan Bapak Ibu, di terjemahan ini saya quote plek-plekan ya. Di terjemahan di situ disebutkan memaafkan kesalahan orang. Ya. Inilah kurangnya terjemahan kita dia. Saya sering to the point bilang ke jamaah, terjemahan kita ini kurang banget. Kurang banget. Padahal arti kata ini dalam bahasa Arabnya, wal afina anin nas, itu memaafkan manusia, bukan orang lain. This is a big difference. Ini perbedaan besar. Disinilah nanti pelajaran seperti tadi ayat tentang carbohydrate rinsing tadi, itu terdapat pelajaran besar dari arti kata yang kecil ini. Ya. Kalau di terjemahan, silakan deh Bapak Ibu, mungkin kalau buka terjemahan lihat deh. Saya yakin, karena saya sudah cek beberapa terjemahan, artinya memaafkan kesalahan orang lain ya, orang lain gitu ya, orang lain. Padahal enggak itu, bukan itu maksudnya. Oke? Bukan itu maksudnya. Ini luar biasa ya, ini luar biasa. Oke, ini deh kita sholat dong. Oke. Ya tadi Le. Oke, bisa kita lanjut ya. Maaf, mohon di mute untuk yang audiens.
ini Ibu Nel ya. Baik. Terima kasih Bu. Ya, baik. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi kalimat Allah ini saya merahin ya. Disinilah pelajaran besar kita. Tadi di awal sudah saya sampaikan minute changes ya, perubahan kecil tapi akan berdampak besar. Ya, wal afina 'anin nas. Diartikan di terjemahan memaafkan orang lain. Padahal bukan itu maksudnya. Oke, kita kehilangan makna besar di sini ya. Kita kehilangan obat yang luar biasa untuk sebuah penyakit mental illness yang itu sangat membunuh. Ya, sangat membunuh. Bahkan tidak disadari oleh kebanyakan penderitanya, yaitu depresi. Oke, saya lanjut dulu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu lagi syaratnya pada ayat berikutnya, pada ayat 135. Jadi syaratnya ada 4 ya. Walazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ya, walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yaitu orang-orang yang bertaubat ya, singkatnya begitu. Oke. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Ini diagramnya ya, biar lebih mudah. Jadi iman kepada akhirat ya, wabil khusus sebutan Allah tadi kepada surga yang seluas langit dan bumi tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Sari'u itu artinya bersegera. Segera itu segala daya upaya, keyakinan, kepahaman, action kita untuk itu ya, untuk surga yang seluas langit dan bumi. Tapi ada syarat dan ketentuan. Ada 4. Nah, ini hubungan kausalitas nih, saya sebutkan tadi. Yang pertama, unconditional infak, ya, infak yang tanpa melihat kondisi, baik lapang maupun tidak lapang, dia tetap infak juga. Itu ciri kondisi ya yang merupakan akibat dari sebuah sebab yang ada di dalam psikologinya, di dalam kepahaman dirinya. Nggak mungkin orang bisa infak dalam waktu yang sempit maupun lapang itu kalau dia nggak punya kondisi psikologi yang tertentu. Yang kedua, menahan marah, al-kazimin al-ghaiz, menahan marah. Orang yang bisa menahan marah ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, dan ini yang akan menjadi pembahasan utama kita, memaafkan manusia. Kalau Bapak Ibu perhatikan, terjemahannya sudah saya rubah di sini. Tadi di terjemahan tadi memaafkan orang lain. Sekarang saya kembalikan kepada asal katanya, yaitu wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Sebentar lagi Bapak Ibu akan tahu kenapa kok saya pakai memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain ya, tapi memaafkan manusia. Karena artinya memang begitu, maafkan manusia. Dan yang keempat adalah bertaubat, Bapak Ibu. Oke? Nah, ini timbal balik, kausalitas, sebab akibat ya. Adanya 4 ciri ini akan membawa kita kepada keimanan yang lebih kuat kepada akhirat. Ya, semangat kita, action kita. Sementara keimanan kepada akhirat dan surga yang dijanjikan tadi, syaratnya ini 4. Ya. Kalau nggak ini ya nggak dapat, kira-kira begitu. Ya, hubungannya kausalitas, timbal balik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, tapi yang menarik adalah, ini dia, ya, yang poin ketiga, Bapak Ibu, ya, yang poin ketiga, yaitu memaafkan manusia, ya, memaafkan manusia. Maksud saya begini, saya kembali dulu ya, saya kembali ke ayatnya dulu. Maaf, saya kembali ke ayatnya. Bapak Ibu, di sini ayatnya ya tadi kan artinya ya. Kalau Bapak Ibu berkesempatan buka terjemahan, buka deh coba terjemahannya ya. Pasti artinya memaafkan orang lain ya. Saya udah cek beberapa kali tuh, memaafkan orang lain. Padahal harusnya wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Memaafkan manusia bukan orang lain. Kenapa Allah pakai kata manusia? Kenapa Allah tidak pakai kata ukhra, memaafkan orang lain, al-akhor, memaafkan orang lain? Ya, artinya persis memaafkan orang lain, tapi Allah pakai memaafkan manusia di ayat ini. Kenapa? Nah, ini dia yang akan menjadi pembahasan utama kita. Oke, memaafkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum sampai ke situ ya, mohon dicatat dulu tadi memaafkan manusia, wal afina 'anin nas. Sekarang kita masuk dulu ke depresi. Nanti kita akan ketemukan itu ya. Kita akan rajut nanti di akhir itu memaafkan manusia tadi dan definisi dari depresi ya, dan bagaimana kita mengobatinya. Ya, jadi kadang-kadang orang malu sama yang namanya depresi, seolah-olah itu penyakit mental, seolah-olah jadi kayak gila gitu, padahal enggak. Ya, WHO saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, WHO saja mendefinisikan depresi itu, mohon perhatian ini kalimatnya ya. Depression is a common mental disorder, adalah mental disorder,
kesalahan mental ya, atau kekeliruan ya, disorder, tidak berfungsinya mental dengan sebenarnya, yang sangat umum, common sekali, umum sekali, ya, affecting itu sudah menjangkiti, kalau menurut WHO lebih dari 264 juta orang worldwide, ya, seluruh dunia. Ya. It is characterized by persistent sadness, ya, itu karakteristiknya adalah rasa sedih yang terus-menerus, and a lack of interest or pleasure in previously rewarding or enjoyable activity, tidak lagi suka terhadap aktivitas yang dulu pernah dia sukai, pernah dia pernah dilakukan gitu ya. Seperti ibu-ibu tadi ya yang curhat kepada saya itu, ya, sudah 25 tahun, ya, tidak seperti layaknya suami istri, beliau sekarang usianya kalau nggak salah 60-an sekian lah gitu ya. Berarti sudah terjadi 25-an tahun, berarti ya kurang lebih umur 30-an lah kira-kira begitu, ya. It can also disrupt self and appetite, juga bisa mengganggu sirkulasi tidur, baik kurang tidur atau kebanyakan tidur, ya. Sedikit-sedikit tidur, di mana-mana tidur, ya. Itu karakteristik yang umum, dan itu depresi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tiredness and poor concentration are common, ya. Kelelahan yang tidak berhenti-berhenti, habis bangun tidur lelah, capek, ya. Padahal istirahat sudah banyak tapi capek, ya. Jadi itu umum. Jadi orang banyak yang depresi tapi nggak ngerti, nggak sadar. Dan itu harus diperbaiki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Dan itu akan berdampak pada pada kendali-kendali psikologi yang terjadi kepada dirinya, ya. Gampang marah, gampang curiga, gampang kesel gitu ya kepada orang lain, ya. Gampang merasa despair, putus asa, gitu ya. Jenuh, ya, dengan kehidupannya dan lain sebagainya. Oke, pelan-pelan ya. Jadi sebetulnya nggak memalukan. Ini hal yang biasa, common, ya. Banyak orang yang seperti itu, biasa, ya. Ternyata saya begitu mempelajari ini, oh iya dulu saya juga begitu ya ternyata ya. Ternyata depresi juga gitu. Ya, cuma kita nggak sadar aja gitu, dan semakin tidak sadar, semakin rugi kita menjalani hari-hari kita tanpa adanya kebahagiaan, tanpa adanya rasa, gitu ya. Rasa yang dulu kita punya. Oke, nah, ini ada satu definisi yang mungkin lebih mudah ya bahasanya ya. Nah, jadi dari Medilection Medical Dictionary ya, dari arti yang ada kamus tentang buku-buku medical, artinya depresi itu adalah depression is a chronic mental disorder characterized by feeling of sadness. Jadi kalau kita sedih itu wajar Bapak Ibu. Tapi kalau sedihnya berkepanjangan dan dampak dari sedih itu terus-menerus terjadi kepada diri kita, sudah lama kejadiannya tapi dampaknya masih ada. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah depresi. Ya. Gampang merasa loneliness, ya, sedih, kesepian, ya. Kok rasa kesepian ya, kok rasanya ya, padahal barusan bersama orang-orang, padahal ada orang-orang dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Musim pandemi ini sudah 2 tahun ini kita pandemi ini. Itu luar biasa. Meningkat tajam ini catatan ini orang-orang yang depresi, Bapak Ibu. Sekali lagi ini bukan aib ya, Jangankan catatan-catatan lembaga-lembaga kesehatan. Saya sebagai seorang guru ngaji saja, sebagai seorang ustadz saja, itu curhatan yang masuk ke saya, Bapak Ibu, selama 2 tahun ini itu membludak. Sampai terus terang nih saya cerita ya, mohon maaf saya cerita sedikit, curcol lah istilahnya ya, curhat. Dulu nomor HP saya bukan yang sekarang itu. Ada nomor HP saya itu, yang lama itu dulu. Ya, begitu saya siaran di sebuah radio, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi sebelumnya sudah banyak juga yang curhat, ini begitu siaran di radio nggak berhenti curhat, datang itu. Kalau nggak dilayani nggak enak. Ya. Wah itu curhatnya itu bukan Bapak Ibu, bukan curhat-curhat biasa. Ada yang mau bunuh diri, ada yang mau bunuh anaknya, mendoakan supaya anaknya digebukin orang sampai mati. Ada yang tadi itu, yang tadi saya cerita itu suami istri 25 tahun, ada yang itu sudah biasa. Sudah biasa. Sampai saya nggak tahan lagi,
saya ganti aja nomor handphonenya. Ya, nggak sanggup lagi saya. Nggak sanggupnya bukan apa-apa. Saya takut mereka mengharapkan solusi dari sayanya nggak bisa. Nggak cukup waktu saya untuk kalau dijawab langsung tanya lagi, tambah lagi banyak permasalahannya. Luar biasa, luar biasa. Meningkat tajam Bapak Ibu yang dirahmati. Meningkat tajam. Ya, jadi feeling of sadness, loneliness, despair tadi, ya despair putus asa. Rendahnya self esteem, ya rendahnya rasa mencintai diri sendiri, ya rasa menghargai diri sendiri. Self reproach maksud saya menghina diri sendiri, ya menghina diri sendiri. Saya mah nggak sanggup, saya mah nggak mampu, saya kurang bisa, saya kurang ini. Itu bagian dari depresi juga. Itu bagian dari depresi juga kan, jarang orang yang pahami itu. Padahal itu bagian dari depresi juga, ya. Include psychomotor retardation, kemunduran psikomotorik, ya, dari yang tadinya seger, seneng olahraga, sekarang jadi malas, umpamanya meringkuk aja gitu misalkan, ya. Nah, itu juga withdrawal from social contact, menarik diri dari kontak dengan sosial. Udahlah, nggak mau lah ketemu orang, nggak mau ini, nggak mau itu, ya. And vegetative state such as loss of appetite and insomnia. Kehilangan selera makan, ya, insomnia, susah tidur atau kelebihan tidur, ya, sleep disorder, ya. Jadi sedikit-dikit tidur. Ini banyak nih orang yang seperti ini. Dimanapun dikit-dikit tidur, padahal jam tidurnya nggak kurang gitu, ya. Tapi ada kesempatan dikit tidur. Istilahnya kalau sampai ada istilahnya itu, ya. Istilahnya tuh pelor, nempel molor, Bapak Ibu, ya. Mohon maaf ini kalau memang ada, nggak apa-apa. Itu bukan satu aib. Tapi itu adalah salah satu ciri-ciri dari adanya depresi yang belum terselesaikan dalam kehidupan kita. Nah, ini ada simbol-simbolnya, mungkin bisa lebih mudah kita memahaminya nanti, lebih mudah juga kita bisa mendeteksinya, ya. Persistent feeling of sadness. Jadi perasaan sedih yang terus-menerus sampai akhirnya kita lupa kenapa kita sedih, tapi rasa sedihnya masih ada. Jadi gampang sedih, ya, gampang sedih. Untuk hal-hal yang di luar kebiasaan mudah sedih atau sukar sedih. Nah, itu juga dampak dari terus-menerusnya perasaan sedih, gitu, ya. Sehingga membangun satu benteng baru sehingga dia susah sedih, ya. Harusnya sedih nggak sedih gitu. Tapi pada kali tertentu malah gampang sedih. Bukan berarti tidak sensitif, ya. Ada misalkan dengar ayat Al-Qur'an kita sedih, nangis, ya, bukan seperti itu, tapi terlalu berlebihan. Umpamanya ada orang begini, ini lagi-lagi curhatan jamaah nih. Saya banyak nih kalau disusun library-nya curhatan jamaah. Ada orang, Bapak Ibu, ya, dia bertetangga, terus ponakannya nih datang kepada dia cerita bahwa tetangganya di ujung gang sana itu bercerai. Kenapa bercerai? Karena suaminya begini gitu, ya. Dianya yang nangis, orang yang dicerita itu. Dianya yang nangis, ponakannya kaget, ya. Sampai kemudian cerita tuh ke kami, ke saya. Apakah itu normal gitu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kayak perasaan connected gitu, ya, dengan sesuatu yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi baru begitu diceritain langsung nangis dia gitu, ya, langsung nangis. Itu bentuk persistent feeling of sadness gitu, ya. Kemudian loss of interest in activities, kehilangan interest, kehilangan kesukaan terhadap melakukan aktivitas, ya, aktivitas. Trouble sleeping or oversleeping, susah tidur atau kelebihan tidur, ya, dikit-dikit tidur, gampang tidur, sangat tidur, banyak tidurnya, ya. Itu juga gejala dari depresi tadi. Appetite or weight changes, jadi perubahan appetite, nafsu makan, dan perubahan juga berat badan, baik menurun maupun membesar, ya. baik mengurang maupun bertambah gitu, ya. Fatigue or decreased energy, jadi capek terus-menerus, kelelahan terus-menerus atau berkurangnya energi. Difficulty of thinking clearly or quickly, kesulitan berpikir cepat dan kesulitan berpikir secara jelas, secara jernih, ya. Kemudian irritability, gampang marah, frustrasi, dan pesimisme. Jadi apa-apa pesimis saja, ya.
Jadi apa namanya, sampai hal-hal yang amat mustahil itu dipikirkan untuk pesimisme ya. Ada orang begini Bapak Ibu ya, ini ada orang di satu suasana liburan pinggir pantai ya, dia teman-temannya ayo kita jalan-jalan yuk ya. Dia sendiri berpendapat jangan jalan-jalan nih lagi ada angin. Nanti kalau salah satu genteng rumah orang sini terbang terbawa angin ya, sengnya jangan-jangan bisa kena leher salah satu kita, nanti kita mati lagi. Itu dia bicara itu dengan serius ya, dengan serius bicara itu. Jadi sangat pesimis orangnya, sangat pesimis ya. Itu juga bentuk dari depresi. Beda ya antara realistis dan pesimis ya, pesimis. Kemudian physical aches dan pain, rasa sakit, dan juga bentuk-bentuk disorder lainnya seperti gatal-gatal, ada psoriasis lah istilahnya, atau apapun itu yang bentuk-bentuk lain, itu juga bentuk dari depresi yang harus kita perbaiki. Recurrent thought, jadi pikiran yang datang terus, pikiran yang itu datang terus ya, of death and suicide, ya, tentang kematian dan tentang bunuh diri ya, seperti orang tadi itu ya. Jadi pikirannya tentang bunuh diri dan tentang kematian itu datang terus, bolak-balik ya. Bukan berarti tidak ingat mati ya, tapi tragically ya. Oke. Nah, itu tadi depresi ya, tentang depresi. Nah, sekarang kita masuk nih. Bagaimana ayat tadi itu, ayat Al-Qur'an surat ketiga ayat 134 itu, keimanan terhadap hari akhirat itu mengobati depresi ya, dari kutipan dari perubahan kecil maknanya, dan dari, saya sebut aja ya, kekeliruan menerjemahkannya di dalam Al-Qur'an. Oke, di dalam Al-Qur'an terjemahan maksud saya ya. Jadi begini Bapak Ibu, rupanya depresi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga saya baru terkonfirmasi ya, saya mencurigai sejak lama tapi konfirmasinya baru ya. Depresi itu rupanya ya, ini berkaitan dengan ayat tadi ya, berbanding lurus dengan ketidakmampuan atau kurangnya kemampuan seseorang untuk forgiving atau memaafkan. Nah, ini dia. Jadi inilah sumber masalahnya depresi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya ulangi, kurangnya kemampuan memaafkan itu berbanding lurus dengan depresi, seperti sebab akibat dan seperti satu putaran yang tidak pernah selesai. Gitu ya. Depresi ya, tentu saja ada pemicunya, apakah sedih, apakah peristiwa ini dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mampu memaafkan ya, baik memaafkan orang lain maupun diri sendiri tadi ya. Nanti kita masuk kepada makna itu. Kenapa kok manusia, dan tadi di ayatnya 134, bukan hanya orang lain tapi manusia. Tidak mampu memaafkan, ya, kurangnya kemampuan memaafkan, itulah depresi. Oke? Seperti biasa, untuk kuat, biar jangan asal ngomong aja gitu ya. Ustadz kok dari mana dalilnya, dari mana datanya? Ya, ini ada linknya Bapak Ibu, ada sebuah penelitian yang dilakukan di Korea. Ini saya cuplik di situ, nanti silakan kalau Bapak Ibu ingin lihat. Ini saya share dulu screen yang berbeda ya, untuk melihatkan hasil penelitian tersebut. Ya, jadi insya Allah kita bicara berdasarkan data dan hasil penelitian. Ya, ini dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya katakan, jadi rupanya dasar atau utamanya dari depresi itu adalah ketidakmampuan untuk memaafkan diri sendiri. Nah, ini dia. Penelitian dilakukan di Korea, ya. Korea, sebentar, ini saya geser dulu ya supaya kelihatan. Oke, ini, oke, ke atas, oke. Nah, ini judulnya. Ini apa? Ini jurnalnya ya. Ini jurnal ilmiahnya, Psychological Report ya. Dari seorang profesor namanya Myung Sun Chung. Nah, itu ya. Sekarang kan lagi populer drama Korea nih ya. Jangan cuma nonton dramanya kita, tapi juga penelitiannya luar biasa ya. Department of Counseling Psychology Education, Jungbu University Republic of Korea. Ya, jadi
bacanya apa? Jungbu apa Jongbu itu ya, University ya. Jadi di Korea ya. Judulnya Relation Between Lack of Forgiveness and Depression. Ya, jadi hubungan antara kurangnya kemampuan memaafkan dan depresi. Ya, depresi. Oke. Menarik ini Bapak Ibu, menarik sekali ya. Membaca jurnal ini, membaca artikel ilmiah ini menarik. Jadi saya cepat saja. Penelitian dilakukan kepada guru-guru ya. Kenapa guru-guru? Karena guru-guru itu menurut si Profesor siapa tadi namanya susah nih ya, Prof. Myung Sun Chung ya, menurut Profesor Myung Sun Chung ini guru-guru itu memiliki fluktuasi emosi yang cepat ya, karena harus berhadapan dengan banyak murid sehari-harinya, tentu saja guru, kemudian dosen gitu juga ya, dan ini mungkin juga orang-orang lain yang berprofesi berhadapan dengan banyak orang gitu ya kira-kira ya. Jadi ada total 311 teacher. Ini saya berikan ininya di sini ya. Saya berikan garis bawahnya di sini. Oh, pakai spotlight aja, pakai spotlight. Oke, ini ya Bapak Ibu. Jadi di layar itu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lihat spotlightnya warna merah. Total of 311 Korean teacher. 311 ya. Jumlah penelitian ini melibatkan 311 guru di Korea. 89-nya laki-laki, 222-nya adalah wanita ya. Usianya tadi 39 antara 26 sampai 3 average-nya antara 39,3 ya, rata-rata usianya ya, rata-rata usianya. Oke. Nah, terus saya cepat saja langsung ke kesimpulannya. Ini nanti kalau mau dibaca silahkan. Tapi langsung kesimpulannya saja. Metodenya dulu supaya menarik ya. Ininya supaya kita tahu jelas bagaimana cara dia meneliti ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya tadi sudah 311 orang guru ya, 89-nya laki-laki, 222-nya adalah wanita. Mereka diberikan kuesioner ya dan diwawancara ya untuk menentukan hipotesis si profesor ini tentang kurangnya kemampuan memaafkan dan depresi ya. Nah, dari partisipan itu usianya tadi rata-rata adalah 39,3 ya, tapi yang termuda usia 23, yang tertua usia 62. Nah, di rata-rata 39,3 rata-rata usia semuanya di 311 orang ini ya. Kemudian di antara semua partisipan 20,9 orangnya single, 79-nya menikah ya. Jadi ada kemungkinan juga depresinya itu terkait dengan kondisi pernikahan di rumah tangganya ya. Oke, educational background-nya rata-rata sekolah tinggi, oke. Nah, cara mengukurnya lack of forgiveness itu mereka diberikan 10 item dalam versi Korea. Pertanyaan-pertanyaan pertama itu terkait dengan forgivingness ya, kemampuan memaafkan, forgivingness scale. Jadi skala kemampuan memaafkan. Jadi mereka ditanya seperti pertanyaan, I can usually forgive and forget an insult. Saya bisa dengan mudah, biasanya saya bisa memaafkan dan melupakan hinaan, ya penghinaan. Nah, nanti diberikan skor mulai dari 1 sampai 5. Seperti biasa, 5 itu lebih tinggi, strongly agree. 1 itu strongly disagree, ya, strongly disagree. Jadi pertanyaannya kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian di skor gitu ya, di skor. Itu kelompok pertanyaan pertama. Kelompok pertanyaan kedua self compassion, ya. Ada 26 item pertanyaan. Kalau tadi 30 item ya pertanyaannya, ini 26 item. Jadi contoh pertanyaannya kira-kira when I am going through a very hard time, I give myself the caring and tenderness I need. Ketika saya menghadapi kesulitan, saya biasanya memberikan kepada diri saya tenderness, kelembutan dan perhatian yang lebih yang saya inginkan, ya, yang saya butuhkan. Itu pertanyaannya. Nanti ditanya juga mulai dari 1 sampai 5. 1 itu almost never, 5 itu almost always, ya. Jadi hampir tidak pernah, 1, 5 hampir selalu gitu ya kira-kira ya. Ya, banyak lagi, ada 26 pertanyaan ya. Di antara lain itu. Atau satu lagi ini contohnya. When I am feeling down,
I tend to feel like most other people are probably happier than I am. Ya, ketika saya down, ketika perasaan saya down, saya cenderung berpikir bahwa orang lain tuh lebih bahagia daripada saya. Ya, lebih bahagia daripada saya. Nah, seberapa sering atau seberapa tidak sering? Kira-kira begitu pertanyaannya ya. Nah, terus ada lagi nih menarik sih. When something painful happen, I try to take a balanced view of the situation. Ketika sesuatu yang menyakitkan tertimpa kepada saya mencoba untuk melihat dari sisi yang balance ya, situasi itu ya, sisi yang seimbang ya. Dia ditanya seberapa sering atau seberapa tidak pernah gitu ya. Kemudian kelompok pertanyaan ketiga tentang depression ya. Jadi 3 kelompok. Kalau tadi 26 pertanyaan, sekarang 20 item pertanyaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di antara lain contoh-contoh pertanyaannya, I felt that I could not shake off the blues even with help from my family and friends. Saya berpikir saya tidak akan pernah bisa keluar dari kondisi kesedihan walaupun dibantu oleh teman-teman dan keluarga saya. I thought my life had been a failure. Jadi saya berpikir bahwa hidup saya ini adalah kegagalan, ya, dan seterusnya. Ya, mereka ditanya mulai dari range 0, rarely or none of the time, less than 1 day, atau sampai 3 skalanya, gitu ya. Most of all the time. Ya, itu jadi 1 sampai 3. Nah, data ini kemudian dianalisis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hasilnya itu kemudian dianalisis menggunakan berbagai macam pendekatan, ya, menggunakan berbagai macam pendekatan. Ada pendekatan dari Cohen, ada pendekatan dari Baron and Kenny, ada beberapa macam-macam lah, ya. Nah, intinya adalah ini yang mau saya tunjukkan, ya, langsung aja to the point. Setelah dihitung semuanya, setelah dikalkulasi, datanya ditabulasi, kemudian hasilnya digambarkan dalam bentuk ini, dalam bentuk chart, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang yang vertikal ini menunjukkan depresi, semakin tinggi depresi ke atas ya, dari 0 sampai 25 ukurannya. Yang horizontal ini yang horizontal ini menggambarkan unforgiveness, ketidakmampuan memaafkan ya. Ketidakmampuan memaafkan. Lucunya dihitung dari minus nih, karena saking banyaknya ketidakmampuan memaafkan ya. Jadi dari minus 15 sampai plus 20. Ya, lucu juga sih ya. Kalau depresi dari 0 ya, ya betul, dari 0 sampai 25. Kalau unforgiveness itu terpaksa ada angka minus 15. Minus 15. Kenapa? Karena ada orang yang saking sulitnya memaafkan. Ya, saking sulitnya memaafkan. Jadi harus ada angka minus 15 ya. Minus 15. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita bisa baca di sini. Nah, ini kan tadi 3 pertanyaan ya, kelompok pertanyaan. Ya Allah, sederhananya begini. Semakin seseorang itu sulit memaafkan, unforgiveness semakin tinggi itu ya, semakin tinggi, maka semakin tinggi juga tingkat depresinya. Gitu ya. Maka kurvanya tuh ke atas. Semakin tinggi kesulitan memaafkan, unforgiveness tadi itu, semakin tinggi tingkat depresinya. Nah, itu. Sama sekali tidak ada data orang yang sulit memaafkan tidak depresi, itu sama sekali nggak ada. Ya, jadi kesimpulannya adalah ini buat kita sih nggak terlalu harus detail lah ya. Tapi kesimpulannya adalah semakin seseorang sulit memaafkan, itulah penyebab depresinya. Nah, itulah penyebab depresinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, ya. Ini dari penelitian yang dilakukan di Korea. Ya, di Korea Selatan. Ya, ini lengkap dengan referensinya dan lain sebagainya. Ini jurnal artikel ilmiah ya, artikel ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu kesimpulannya ya. Jadi semakin sulit memaafkan, semakin depresi. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi juga tingkat depresinya dan segala simptomsnya atau gejala-gejalanya. Oke, sekarang kita kembali ke screen yang awal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini dia chart kita tadi.
kurangnya kemampuan memaafkan akan berdampak depresi, dan depresi itu sendiri akan mengakibatkan orang itu sulit memaafkan. Jadi muter-mulet saja, sebab akibat gitu ya, sebab akibat ya. Dan gini ya, saya mau katakan gini. Jadi kita ngaji ini Bapak Ibu ya, kita harus mulai terbiasa dengan cara Al-Qur'an mengajarkan kita. Bukan hanya soal fikihnya, bukan hanya sholat. Jadi gini, banyak orang sholat tapi depresi tadi itu. Jemaah pengajian, ibu-ibu pengajian, yang curhat itu luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Sampai saya katakan kan, sampai harus ganti nomor telepon, itu curhatnya, wah, saya nggak pernah dengar itu ya, betul-betul luar biasa. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi inilah Al-Quran, bukan hanya soal ritual kita, ya, suruh perintah zakat, suruh perintah sholat, suruh perintah haji, bukan itu. Bukan hanya itu, tapi lebih masuk ke dalamnya hal yang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, pelan-pelan kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Ya, intinya ayat tadi 134 ya. Kenapa kok di awal itu saya ngoyo sekali harus mengetengahkan kepada Bapak Ibu tentang karbohidrat rinsing tadi itu. Perbedaan kata sedikit itu menghasilkan makna yang luar biasa. Kenapa begitu? Bapak Ibu, karena dalam ayat ini, dalam ayat 134 tadi ya, wal afina anin nas. Coba kita balik dulu deh ke ayatnya deh. Mudah-mudahan jadi lebih kuat ya. Mohon maaf supaya kita lebih supaya kita lebih kuat lagi ayatnya. Ini ya, 134 ya. Surat Ali Imran ya Bapak Ibu ya. Jadi wal afina anin nas, memaafkan manusia. Kenapa memaafkan manusia? Kenapa bukan memaafkan orang? Kenapa bukan memaafkan orang lain? Nah, ini dia tadi ya, empat kriterianya ya, keimanan kepada hari akhirat ya. Salah satunya adalah memaafkan manusia. Kenapa kata-katanya manusia? Kenapa bukan orang lain? Gitu ya? Kenapa bukan orang lain? Ada dua maksudnya Bapak Ibu. Ya, kita kembali ke slide tadi. Ya, oke, 134 ya dari surat Ali Imran. Syukur kalau bisa dihafalkan, bagus tuh. Nah, ini kenapa manusia? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, agar kita mudah memaafkan ini ya. Yang pertama, apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, yang perbuatan itu mungkin sulit kita maafkan, ya, sulit kita maafkan mungkin, adalah manusiawi. Nah, itu. Manusiawi. Karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Anda pun bisa berperilaku seperti itu karena Anda manusia. Sama-sama manusianya dengan orang yang sulit Anda maafkan itu. Sama. Ya, sama. Nah, tapi poin kita bukan di poin pertama ini. Poin kita justru di sini. Ya. Poin kita justru di poin yang kedua. Mohon perhatian baik-baik ya Bapak Ibu. Ini inti pelajarannya. Ya. Kenapa kok dipilih kata manusia di situ, bukan orang lain di situ ya? Tadi ya, kenapa? Nah, Bapak Ibu, tanpa sadar, ini luar biasanya Al-Quran ya, saya berdecak kagum betul-betul ya. Tanpa sadar, ada satu sosok manusia yang sebetulnya paling membutuhkan kemaafan kita. Satu sosok. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jawab dalam hati masing-masingnya. Siapakah dia? Siapakah satu sosok itu? Kenapa dia disebutkan manusia? Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, luar biasa. Itu sebabnya Al-Quran menyebutkan manusia, karena kita manusia juga. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketidakmampuan memaafkan orang lain dan atau peristiwa yang terjadi kepada kita, itu adalah karena kita tidak mampu memaafkan diri sendiri. Ini masuk betul-betul ke dalam subconscious mind kita. Ya. Ini sulit sekali digambarkan. Ya, sulit sekali. Karena sudah terjadi kepada diri kita, mendarah daging menjadi karakter, sehingga kita tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Ya. Itulah sebabnya banyak orang datang, mohon maaf ya, ke psikolog-psikolog, sulit ketemu permasalahannya. Oleh Al-Quran dikupas, hanya dengan kata-kata wal afina anin nas, memaafkan manusia.
Bukan orang lain, manusia. Kenapa? Karena diri kita pun manusia. Dan justru diri kita lah yang paling sulit kita maafkan. Deep inside, jauh di dalam lubuk hati kita punya masalah dengan memaafkan diri kita sendiri. Wah, luar biasa Al-Quran ini ya Bapak Ibu. Dahsyat sekali, dahsyat sekali. Wal afina anin nas, memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan manusia. Oke? Jadi ini sebab akibat. Sulit memaafkan orang lain karena sulit memaafkan diri sendiri. Kesulitan memaafkan diri sendiri berakibat pada kesulitan kita memaafkan orang lain. Dan kesulitan memaafkan orang lain tadi, ya, dan memaafkan diri kita juga tentunya, itulah pangkalnya depresi. Ya, tadi penelitiannya sudah kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati. Ya, kesulitan memaafkan diri sendiri. Oke? Dari mana bisa bicara seperti ini? Nah, ini sekarang kita ada satu jurnal ilmiah lagi yang mau saya sampaikan supaya betul-betul kuat pemahaman kita akan Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan memampukan kita, memudahkan kita memahami isi Al-Quran. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya, memudahkan, memampukan kita memahami isi Al-Quran. Ya, jadi saya ulangi ya, saya ulang-ulang terus nih supaya dapat nih poinnya kita ya. Kenapa kok Al-Quran membedakan kata-katanya di situ? Bukan memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain. Dalam bahasa Arab orang lain itu disebut ukhra atau akhorin, ya, orang lain. Kenapa tidak pakai kata-kata akhorin? Ya, kenapa pakai kata-kata manusia? Sekali lagi, karena ada satu manusia yang kalau dipakai kata orang lain dia tidak masuk ke situ, yaitu diri sendiri. Dan rupanya diri sendiri inilah yang menjadi pangkal tidak bisa memaafkan orang lain. Wah, luar biasa. Al-Quran ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita ke jurnal penelitian yang satu ini, ya, untuk menjelaskan betapa kesulitan memaafkan orang lain itu bersumber dari kesulitan memaafkan diri sendiri. Ya, saya izin untuk share screen yang berbeda lagi. Oke, kembali tadi mana dia? Oke, kalau tadi dari Korea Jongbu University ya di Korea ya, di Korea Selatan ya, Republic of Korea. Sekarang penelitian dilakukan di Texas di Kanada. Di Kanada, maaf. Sebentar, saya ini digeser dulu biar gampang. Oke. Nah, ini dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini dia. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Judulnya luar biasa, penelitian ini luar biasa. Ini dilakukan oleh 3 orang profesor ya di Carleton University, Department of Psychology di Ottawa, di Ontario, di Kanada ya, di Kanada, Bapak Ibu. Jadi Carleton University di Ontario, Kanada. Ya, judul penelitiannya sudah luar biasa menurut saya ini judul ini ya. Sebentar, saya pakai ini dulu spotlight-nya. Oke. Ya. I forgive myself. Ya, I forgive myself. Now I can study. Ya. Ya. Titik 2, how self-forgiveness for procrastinating can reduce future procrastination. Ya, penundaan, ya, penundaan. Procrastinating itu suka menunda-nunda. Ya, jadi bagaimana memaafkan diri sendiri atas penundaan yang terjadi, ya, yang kita lakukan, itu akan mengurangi penundaan berikutnya di masa depan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penelitian dilakukan terhadap mahasiswa-mahasiswa baru di fakultas tersebut. Ada 119 first year university student, ya, jadi mahasiswa baru, ada 119 mahasiswa baru, 49-nya laki-laki, 70 orangnya adalah wanita. Ya, diteliti mereka. Bagaimana metodenya? Ini introduction-nya nggak usah, saya terus. Nah, ini metodenya. Jadi partisipan tuh direkrut, ya, dari total 312 student itu untuk melengkapi kuesioner just prior to the first midterm. Sebelum midterm, istilah kalau di Indonesia tuh mid test, ya,
sebelum tes tengah Ujian tengah semester. lupa ya, tengah semester. Biasanya ujian tengah semester. Ujian tengah semester UTS ya, sampai lupa saya. Terima kasih Bu dosen, Bu Lala ya. Jadi sebelum ujian tengah semester ya, mereka diberikan kuesioner sebelum ujian tengah semester ya. Kemudian nanti dari 312 itu ada 134-nya yang completed the subsequent 2 session. Kemudian melengkapi lagi 2 sesi berikutnya, yaitu pada ujian akhir semester dan mungkin tengah semester berikutnya, kira-kira begitu ya. Jadi tidak semua dari 312 itu, hanya 134 melengkapi 2 sesi berikutnya ya. Oke. Kemudian partisipan diberikan iming-iming hadiah 1% grade raising credit ya, kalau mereka melakukan ini ya, melakukan penelitian ini. Jadi mungkin di situ ingin menunjukkan kalaupun ada error hanya sedikit lah, kira-kira begitu ya, hanya sedikit, karena itu nilainya cuma 1% saja. Jadi ibaratnya nggak terlalu signifikan lah, kira-kira begitu ya. Nah, ini dia prosedurnya adalah mereka diberikan kuesioner sebelum tes ya. Nah, before the first midterm, the questionnaire was distributed to the student that contain 2 short measure. Mengandung dua ukuran ya. Kuesionernya mengandung 2 ukuran sebelum UTS, sebelum ujian tengah semester. Procrastination, penundaan, and self-forgiveness for procrastinating. Penundaan dan memaafkan diri sendiri karena menunda sebelumnya. Ya. Each item of the questionnaire was rated on a 7-point. Setiap kuesioner mempunyai 7 level ya penilaiannya, 7 poin ya. Likert type scale, yaitu seperti tipe disukai dan tidak disukai tadi ya, seperti juga penelitian di Korea tadi 1 sampai 7 ya. Midway between their first and second midterm, yaitu di tengah-tengah antara mereka midterm. Rupanya kalau di sana mungkin UTS-nya 2 kali nih Bu Lala. Jadi midterm pertama dan midterm kedua. Jadi UTS pertama dan UTS kedua. Baru mungkin kemudian ujian akhir semester. Jadi partisipan were asked to indicate, untuk mengindikasikan dari 1 sampai 7 tadi, whether they believe, apakah mereka percaya bahwa their procrastination, penundaan yang mereka lakukan, ada influence, ada pengaruhnya ya, had influence performance on their first exam. Jadi gini, mereka ditanya apakah mereka percaya bahwa hasil dari UTS pertama mereka itu ada pengaruhnya karena mereka menunda-nunda belajar. Nah, kira-kira begitu. Menunda-nunda belajar. Ya. Lastly, kemudian terakhir, just prior to their second midterm, sebelum beberapa saat sebelum midterm yang kedua atau UTS yang kedua, partisipan ditanya untuk extent to which they procrastinated with regard to their studying for the second midterm. Bagaimana dengan UTS kedua mereka atau ujian kedua mereka? Apakah juga ada kaitannya dengan kemampuan mereka untuk tidak lagi menunda-nunda belajar? Nah, jadi di UTS pertama ya ditanya apakah ada dampaknya penundaan mereka belajar. Di UTS kedua ditanya bagaimana perubahan setelah setelah menunda belajar di awal tadi itu ya. Nah, kemudian diukur ya. Nah, kemudian ada self forgiveness. Maksudnya begini, self forgiveness for procrastinating was measured with 3 items. Dia diukur dengan 3 item. Just prior to taking the first midterm, ya, yaitu sebelum mengambil midterm pertama, ya, itemnya, kemudian mengambil midterm kedua, ya, dan nanti yang ketiga mungkin UAS ya, atau ujian akhir semester, ya. Nah, terus ke bawah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah result and discussion ini ya, result and discussion. Jadi yang ke vertikal itu negatif affect atau dampak negatif, yang horizontal ini low self forgiveness sampai dengan high self forgiveness ya.
Jadi orang-orang atau mereka-mereka yang menunda belajar di midterm pertama, ya, kalau mereka naik kemampuan belajarnya di midterm kedua, ya, itu artinya mereka tinggi self forgiveness-nya. Jadi sederhananya begini, mereka-mereka yang menunda belajar di UTS pertama, di ujian pertama, akhirnya dampaknya mungkin nilainya kurang bagus, tapi mereka memaafkan kelakuan mereka menunda belajar di yang pertama tadi, merekalah yang mampu menaikkan nilai mereka di yang kedua. Nah, gitu. Sederhananya begitu, ya. Merekalah yang mampu menaikkan nilai mereka di di ujian yang kedua, ya. Di midterm yang kedua. Jadi orang-orang yang mampu memaafkan keteledoran mereka menunda belajar di yang pertama, ya merekalah yang mampu mengurangi menunda belajar di midterm yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, ini high self forgiveness, ya, high self forgiveness. Ya. Oke, baik, saya kembali lagi ke screen yang sebelumnya. Jadi I forgive myself, now I can study. Jadi setelah memaafkan diri mereka sendiri karena menunda belajar dan hasil di midtermnya jelek, ya, udah maafkan deh itu, gitu ya. Maafkan diri sendiri. Barulah setelah itu mereka bisa belajar dengan baik. Ya. Orang-orang yang tidak mampu memaafkan dirinya sendiri pada kali yang pertama itu, mereka justru tidak mampu belajar dengan baik untuk kali yang kedua. Oke, saya share screen yang awal. Kembali lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ya kemampuan kita memaafkan diri sendiri, ya, dalam studi yang dilakukan di Ontario, Kanada tadi itulah yang memampukan kita menata kembali kehidupan kita dan melihat masa depan itu menjadi lebih baik. Tentu saja akan mampu kita memaafkan orang lain. Jadi memaafkan diri sendiri itu berbanding lurus dengan masa depan yang baik atau masa depan yang bahagia. Masa depan yang bahagia tentu saja akhirat tadi. Dari situ kita bisa memahami betapa kalau memaafkan diri sendiri ini meningkat, maka masa depan yang bahagia juga meningkat. Ya. Maka Allah katakan tadi, syarat dapat masa depan yang bahagia, yaitu surga seluas langit dan bumi, maafkan diri sendiri. Maafkan manusia, tapi maksudnya maafkan juga diri sendiri, karena Anda juga adalah manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bonusnya, ya, adalah mengenyahkan depresi tadi itu. Kenapa kita sulit memaafkan diri kita sendiri? Nah, ini luar biasa. Kenapa kita sulit memaafkan diri sendiri? Karena selama ini definisi memaafkan itu amat berat buat diri kita. Seolah-olah kita melepaskan sesuatu yang menjadi hak milik kita. Padahal rupanya memaafkan itu hanya menggeser saja dari unforgiveness, ya, ya, atau berada di seberang unforgiveness, ya, walaupun belum bisa merelakan gitu ya, tapi berada di seberang unforgiveness, berada berlawanan dengan tidak bisa memaafkan, itu sudah memaafkan. Sama Ibu. Jadi ada ini Worthington and Waite tahun 1999 dalam jurnalnya itu menjelaskan forgiveness itu didefinisikan sebagai juxtaposition, posisi yang bersamaan walaupun berbeda, ya, bersisian, ya, or superimposition atau berbanding terbalik of strong positive and other oriented emotion over the negative emotion of unforgiveness. Jadi kalau kita berhasil memisahkan antara ini tidak bisa memaafkan, ini memaafkan, ada bersisian saja, itu sudah artinya kita bisa memaafkan, sudah masuk ke situ. Ya, jadi kita sulit memaafkan tuh karena kita pikir enak banget dia nanti kalau gue maafin. Atau masa lalu kita, misalkan masa kecil kita yang traumatis misalkan gitu. Kalau kita maafkan rasanya, itu kan bagian dari masa kecil saya, bagian dari ini saya gitu ya. Bagian dari kehidupan saya. Tidak begitu sebetulnya. Sebetulnya kita memisahkan saja, ya, antara kemampuan memaafkan dan ketidakmampuan memaafkan, itu sudah masuk kepada forgiveness, ya. Jadi mudah. Memaafkan itu mudah, ya. Tidak harus langsung merelakan seolah-olah apa yang kita punya itu diambil oleh orang lain. Tidak. Jadi
sudah bisa berada di posisi yang berseberangan dengan tidak memaafkan saja, itu sudah merupakan kemaafan tersendiri. Oke, kesimpulannya. Ya, sebelum nanti silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Kesimpulan pertama, ada makna besar kenapa Al-Quran itu menggunakan kata-kata manusia. Ayat 134 tadi ya. Instead of atau bukan kata-kata orang lain. Ya, ada makna besar di situ. Makna besarnya adalah manusia yang paling butuh maaf dari kita adalah diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Oke. Kesimpulan yang kedua, keimanan kepada hari akhirat, dalam hal ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi itu, dan kemampuan meraih surga itu bersyarat kepada kemampuan untuk memaafkan. Nah, hati-hati, jangan sampai kita pengen di surga tapi nggak bisa maafin. Ya, itu ngimpi, itu namanya ngimpi kaliye. Gitu ya. Nggak mungkin karena itu syarat loh. Ya. Ibu udah boleh pulang kapan? Besok Mohon ya. Firmnya. Mohon maaf Ibu. Ya, terima kasih. Jadi keimanan kepada surga, ya, dalam hal ini hari akhirat yang maksudnya surga tadi, dan kemampuan meraih surga itu betul-betul bersyarat pada kemampuan kita memaafkan. Ya. Jadi saya katakan tadi, jangan mimpi kita bisa memaafkan kalau kita jangan mimpi kita masuk surga kalau kita nggak bisa memaafkan. Ya, nggak ada dendam. Orang yang di surga tuh nggak ada dendam, Bapak Ibu. Sorry ya, saya tambahkan sedikit nih. Ini tadi belum masuk dalam slide ini ya, Bapak Ibu. Quran surat ke-7, surat Al-A'raf. Ini jadi pegangan kita juga, ya. Surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat yang ke-43, Bapak Ibu. 43. Paling bawah kalau yang Rasul Utsmani, paling bawah sebelah kanan 43. Tidak dulu. 43 dari surat ke-7 ya, surat Al-A'raf. Kalimat Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Orang yang masuk surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka punya properti, tinggal di sana dengan enak. Ciri mereka yang sama adalah pada kalimat awal, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kami sudah cabut dendam dari hati mereka. Sebelum meninggal ya, dendam itu sudah tercabut dari dalam hati mereka. Artinya, forgiving, memaafkan. Dendam itu kan marah yang tidak terselesaikan, yang tersupres, yang tertekan. Ya, atau sedih yang tertekan, depresi, dendam, ya, satu akar. Jadi wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kami cabut dari hati mereka dendam. Mereka itulah penghuni surga. Cabut ya, naza'a, ya, bukan potong tapi cabut. Beda loh, potong dengan cabut tuh beda, Bapak Ibu. Kalau potong saja akarnya masih nyisa. Bisa tumbuh lagi nanti, ya. Lain waktu dia bisa muncul lagi. Tapi Allah katakan cabut, kami cabut dari hati mereka dendam sebelum wafat. Nah, jadi kesimpulan kedua ini Bapak Ibu, saya sebagaimana Bapak Ibu juga, kita semua bercita-cita masuk surga. Tadi ya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, surga. Yang harus kita tahu untuk bisa masuk ke sana, mari selesaikan semua ini sebelum wafat. Ya, maafkan, forgiving. Untuk forgiving bisa memaafkan orang lain, bisa menyelesaikan dendam, bisa menyelesaikan depresi, harus kita memaafkan diri sendiri. Ya, tadi itu ya, wal afina 'anin nas, ya, wal afina 'anin nas. Oke, kesimpulan yang ketiga, ya tadi, kemampuan memaafkan orang lain atau peristiwa atau apapun itu, kemampuan menyelesaikan dendam, kemampuan mengobati depresi tadi itu, dan akhirnya kemampuan mengambil surga atau mendapatkan surga pada poin pertama, itu bersyarat kepada kemampuan memaafkan diri kita sendiri. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, memaafkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Inilah Al-Qur'an, inilah hebatnya Al-Qur'an dalam satu makna yang sangat dalam perubahan makna yang sangat kecil itu terkandung makna yang luar biasa.
wal afina 'anin nas, Quran surat ketiga ayat 134. Ya, keimanan kita kepada hari akhirat itu bergantung kepada kemampuan kita memaafkan diri kita sendiri. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Yang bisa, satu lagi, sorry. Memaafkan diri sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, yang keempat, maafkan diri sendiri adalah obat bagi depresi. Bahkan bagi mental illness yang lainnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sudah selesai kita memaafkan diri kita sendiri, sudah lapang. Ya, sudah selesai kita. Dengan dendam, dengan macam-macam. Mental illness, ada yang anxiety disorder itu ya. Cemas yang berlebihan, ya, gelisah, takut, kecewa, ya, sedih, guilty feeling dan lain sebagainya, curiga sama orang lain dan berbagai macam, itu puncak atau akarnya adalah depresi dan akarnya adalah kesulitan memaafkan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan tadi Pak Eri atau Bu Lala ya. Silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Eri, silakan. Terima kasih, Pak Ustadz Doni. Saya ingin menggarisbawahi tadi apa yang sudah diuraikan bahwa salah satu syarat untuk beriman kepada akhirat yang akan mendapatkan balasan surga seluas langit dan bumi adalah memaafkan manusia. Saya rasa memaafkan manusia ini sangat-sangat sulit. Saya pun juga merasakan, saya rasa teman-teman di sini juga pernah merasakan sulitnya memaafkan manusia. Tapi sore ini saya mendapat pencerahan bahwa apabila kita bisa memaafkan manusia, maka kita mencapai tingkatan di mana kita bisa memaafkan diri sendiri. Bukankah itu yang diinginkan? Demikian ya. Masya Allah. Betul Pak. Jadi baik, saya rasa itu yang poin yang sangat penting. Kita ada beberapa pertanyaan hari ini, Pak Ustadz. Ya. Saya mulai yang paling relevan dulu dengan topik kita sore ini. Bahwa kita ketahui sama-sama bahwa situasi pandemi COVID-19 ini dampaknya sangat besar dan luas. Banyak depresi akibat tidak bekerja lagi, sehingga untuk menafkahi keluarga pun bermasalah. Anak-anak juga sulit untuk diajari karena banyaknya games dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Terima kasih. Itu adalah pertanyaan dari salah satu partisipan. Baik. Saya langsung jawab Pak Eri ya? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atau Ibu yang bertanya tadi. Betul sekali. Ini memang satu dampak yang luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan di awal tadi, tingkat curhat itu meningkat tajam pada pandemi ini Bapak Ibu. Dan curhatnya itu tadi luar biasa ya. Aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh itu artinya saya belum pernah dengar sebelumnya. Dan tentu saja seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya ini, kehilangan pekerjaan, kurangnya penghasilan, ya, dan lain sebagainya, perubahan-perubahan itu terjadi begitu cepatnya dalam kehidupan kita. Tapi rumusnya tetap sama, Bapak Ibu, yaitu bisa memaafkan diri sendiri dulu. Ya. Jadi kita kesulitan menerima kondisi yang sedang terjadi ini karena kita masih berpegang pada standar di mana seharusnya kita tidak seperti ini, gitu ya. Seharusnya kita tidak seperti ini. Jadi, oke lah, saya pakai kata-kata yang agak vulgar, denial. Jadi pengingkaran, harusnya nggak gini, harusnya bisa begini, harusnya gitu. Ya. Jadi, at some point, at some level, untuk kita bisa move on dan meneruskan, mungkin juga mendapatkan solusi yang bahkan lebih baik adalah kita terima dulu. Tadi, memaafkan diri sendiri dulu. Ya. Mungkin contohnya Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu ini yang bertanya ya, bisa kumpulkan istrinya, atau kalau Ibu berarti kumpulkan, panggil suami, panggil anak-anak, ya, sampaikan, Papa nggak bisa kerja lagi sekarang. Misalkan gitu ya, misalkan begitu. Oleh karenanya maka rumah kita yang masih kita cicil ini kemungkinan kemungkinan akan ditarik oleh perbankan tempat kita menyicil.
Mohon maaf, apakah anak-anak siap kalau kita tinggal di rumah kontrakan? Itu ya. Atau kembali kemana? Atau kembali kemana? Gitu ya. Insya Allah kita akan fun juga di sana, misalkan gitu. Jadi penerimaannya dulu, ya. Ya, jadi misalkan gitu juga, papa udah nggak kerja lagi, jadi mungkin mobil yang kita punya karena ini masih cicil, maka harus kita relakan. Kita akan mencari sama-sama cara yang baru, cara yang ini untuk bisa survive dari sini. Nah, tanpa adanya itu, Bapak Ibu nggak bisa mulai kita. Apalagi kalau kita simpan sendiri. Sulitnya memaafkan diri kita, karena yang akan merasa salah diri kita. Padahal kesalahan ini bukan hanya karena diri kita, bahkan bukan karena diri kita, ya, tapi karena situasi dan kondisinya memang seperti itu. Jadi semakin kita lama menerimanya, semakin sulit diri kita. Ya, semakin sulit diri kita. Jadi wal afina 'anin nas, maafkanlah. Maafkan diri kita. Maafkan situasi ini. Lanjutkan, ya, jalankan berikutnya, chapter berikutnya, bab berikutnya, lembar berikutnya dari kehidupan kita. Ya, ada yang banting setir begini, ada yang banting setir. Ya, jalani dengan enak, jalani dengan baik, dengan semangat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak Eri tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan yang juga tidak kalah menarik dan sangat relevan dengan topik sore ini. Ya. Afwan Ustadz, bagaimana caranya supaya bisa memaafkan kesalahan orang yang jelas-jelas sengaja memancing emosi kita? Bahkan seolah-olah itu hal yang biasa saja bagi mereka. Jadi saya ingin menambahkan, ada situasi di mana orang itu kerjanya buat kita kesel saja. Tapi setiap kali dia buat kesel, kita mencoba maafkan, dan kita maafkan lagi, kita maafkan lagi. Tetapi dia terus-terus berulang. Pertanyaannya, ini saya tambahkan dari pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya adalah, kan kalau kita memaafkan, kita menghindari depresi. Ya kan? Sementara dianya membuat kita kesal. Kenapa nggak dia aja sih yang depresi? Nah, kok enak aja udah kita yang dibuat kesal, kita menuju ke jurang depresi, tetapi dia berulang-ulang. Nah, tadi pertanyaan saya kembangkan sedikit, Pak Ustaz. Baik. Terima kasih, Pak Eri. Jadi, oke. Jadi Bapak Ibu, ya tadi seperti di slide tadi, ya di penelitian di Ontario tadi ya. Jadi sebetulnya tadi belum mungkin saya lupa mengquote ya. Jadi sebetulnya ini adalah science of beneficial science. Jadi bukan science of beneficial. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan ukuran tentang benefit. Maksudnya begini, rupanya kalau kita mampu memaafkan atau bukan gitu, untuk supaya kita punya motivasi yang terus-menerus dalam memaafkan, maka kita harus sadar bahwa kemaafan yang kita lakukan itu demi benefit yang akan kita dapatkan, bukan demi orang tersebut. Ya. Itu. Jadi makanya itu tadi science of beneficial. Jadi benefitnya tuh buat kita rupanya. Ketika mahasiswa baru yang diuji tadi, mereka sadar bahwa kalau mereka bisa memaafkan kesalahan mereka di midterm pertama, di UTS pertama, mereka bisa melepaskan itu dan move on, maka yang akan dapat benefitnya mereka juga. Gitu. Nah, jadi begitu orang bikin kesel kita, ketika kita memaafkan, bukan dia yang untung, tapi kita. Nah, benar inilah paradigma atau persepsi inilah yang harus selalu tertanam di dalam diri kita. Jadi beneficial, ya, science of beneficial. Ya, demikian kira-kira Pak Eri. Jadi kembali kepada diri kita. Betul. Ya, harus kembali kepada diri kita. Apapun yang kita lakukan, lebihnya lagi memaafkan orang itu harus kita pikirkan adalah untuk benefit diri kita. Betul. Baik. Nah, saya tambahkan dikit Pak Eri, mungkin supaya lebih jelas ya. Saya tambahkan sedikit. Umpamanya begini, ada orang bikin kesel kita di kantor misalnya. Orangnya itu lagi. Kita kesel seharian. Pulang-pulang, kesel kita itu masih nyangkut di kepala kita. Ketemu istri, bawaannya kesel juga. Ketemu anak-anak, bawaannya kesel juga. Akhirnya kita marah sama anak-anak kita ini. Kita lupa memperbaikinya, gitu ya. Banyak kisah di mana anak-anak mendapatkan traumanya dari orang tuanya, dari kata-kata yang bahkan tidak lagi bisa diingat oleh orang tuanya di masa depan. Ada kata-kata macam, kamu nggak tahu apa ayah ini capek, kamu nggak tahu bapak
Papa capek tahu, kamu itu ya. Itu karena iritasi, keselnya kita si orang tadi itu. Jadi ketika kita mengizinkan dia merampok kehidupan kita dalam tanda kutip ya, mengambil sanity kita, kewarasan kita, ya, membajak emosi kita, maka yang rugi kita, bahkan kerugian itu akan kita derita puluhan tahun sampai karena kepada anak-anak kita lepaskan kata-kata yang traumatis untuk mereka. Mereka simpan itu sampai akhirnya sampai sudah dewasa. Ada kasus di mana seorang bapak sudah sakaratul maut, anaknya nangis gitu. Anaknya bilang, saya maafkan bapak, saya maafkan bapak. Bapaknya dalam sisa nafas tanya, loh maafkan yang mana nak? Nah, baru dia cerita, dulu waktu saya SMP, bapak pulang kerja, terus bapak anukan sepeda saya, bilang anak nggak berguna, bikin taunya cuma seneng-seneng. Ya. Itu ketanam Bapak Ibu, ketanam di benak anak kita, Masya Allah. Sampai puluhan tahun, sampai sudah akan wafat, baru terbongkar. Bayangkan, karena sesuatu yang terjadi di luar, karena sesuatu kita izinkan merampok emosi kita. Ya, jadi saya langsung membandingkan, seandainya kita tidak izinkan, kita pulang dalam keadaan baik, anak kita lagi main sepeda umpamanya gitu ya. Gimana? Udah bisa sepedanya gitu ya. Santai, enak gitu ya. Boleh jadi itu menjadi hari paling bahagia buat anak kita dan juga akan tercatat sampai puluhan tahun masa hidupnya. Wah, luar biasa ininya, dampaknya itu besar sekali Bapak Ibu. Walau alam, itu sedikit tambahan dari saya. Baik, Masya Allah Pak Ustadz. Jadi memang ini semua menceritakan kepada kita bahwa seyogianya kita tidak perlu mengizinkan emosi-emosi di luar itu merampok, ya, merampas kebahagiaan, apalagi anak-anak yang tidak ada hubungannya dengan persoalan di kantor. Persis. Demikian ya Pak ya. Persis. Jadi kalau kata orang Jawa ini mesti mungkin positivity. Iya. Ya. Jangan mencampur adukan emosi. Ada satu pertanyaan lain terakhir yang juga menarik. Pak Ustadz, orang yang beriman kan harus punya rasa takut kepada Allah. Iya. Bagaimana kalau rasa takut kepada Allah dan hari kiamat tersebut malah menjadi berlebihan sehingga timbul paranoid? Padahal seharusnya kan dengan mengingat Allah, hati mestinya malah menjadi tenang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Eri, terima kasih Bapak Ibu yang bertanya tadi. Jadi rasa takut itu Bapak Ibu tidak boleh sendirian. Dia harus selalu berdua dengan yang namanya roja atau harapan. Jadi khauf dan roja. Kalau rasa takut saja berarti Allah itu diktator, berarti Allah itu sesuatu yang kita pengen lari daripadanya. Bukan begitu konsepnya. Tapi kita takut karena kesalahan kita dan kita berharap. Nah, rasa harap dan rasa takut ini seimbang, harus seimbang. Jadi maksudnya begini, Allah kan Maha Pengampun. Allah menjanjikan kehidupan yang baik setelah kehidupan ini, kehidupan yang abadi. Banyak ayat-ayat tentang itu, bahkan ayat-ayat surga lebih banyak daripada ayat neraka. Ayat-ayat pengampunan lebih besar daripada ayat-ayat siksa. Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai', pengampunan saya meliputi segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Allah mampu mengampuni semua dosa. Itu ya kalimatnya itu ya. Semua dosa. Allah sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, sisi itunya jangan sampai ditinggalkan, Bapak Ibu. Jangan sampai ditinggalkan. Justru sisi itulah yang sekarang ini harus kita kembangkan terus. Sisi cintanya Allah, sisi enaknya akhirat, sisi betapa terbatasnya kehidupan kita di dunia ini. Kalau udah sakit, udah usia sekian, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ada pantangan ini, ada larangan itu. Nanti di akhirat semua kita terbebas dari itu. Bukankah itu satu cita-cita yang menarik? Bukan hanya menarik, bahagia. Satu cita-cita yang ultimate gitu, ya, untuk kembali ke sana, Bapak Ibu yang dirahmati. Jadi kematian itu menuju Allah itu harusnya sudah bergeser. Bukan lagi rasa takut, tapi rasa bahagia. Rasa bahagia. Siap sedianya kita tuh dalam kondisi yang tenang.
Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, enak gitu ya, siap, bahagia ya. Kenapa nggak bahagia? Orang kita mau seneng-seneng kok gitu ya, seneng-seneng. Di dunia ini kan terbatas, apa-apa terbatas, apa-apa nggak bisa gitu ya. Nah, jadi khauf dan roja, rasa takut karena kita takut akan kesalahan dosa kita, tapi jangan lupa sisi satunya roja, harapan kita. Memang gantungkanlah harapan kita tertinggi itu di negeri akhirat setelah ini kepada Allah, ya, kepada Allah. Kebahagiaan terbesar kita itu di sana nantinya. Demikian kira-kira Pak Erik, Allah bisa. Baik, ada satu pertanyaan lagi, izin. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, orang tua meninggal mendadak yang tidur malam dan pagi-pagi sudah tidak ada. Anak yang tinggal di luar negeri tidak bisa pulang karena pandemi di Indonesia parah. Bisakah meminta maaf dan memaafkan melalui doa? Oke, itu aja. Baik. Ya. Bapak Ibu, saya punya cerita ya. Saya punya kisah. Ini masih jam berapa sih kita? Oke. Saya punya cerita tentang orang yang saya kagumi. Jadi, ini sudah almarhum, namanya Pak Jauhari. Ya. Mudah-mudahan nggak lama cerita ini. Pak Jauhari. Pak Jauhari itu marbot di masjid kami di Depok Timur. Wafatnya beliau tuh sangat bagus, senyum, indah sekali, gagah gitu ya. Saya sampai iri. Jadi saya tuh memandikan mayat sudah banyak dalam kehidupan saya, tapi baru dua mayat yang saya lihat betul-betul membuat saya iri karena meninggalnya luar biasa. Nah, pengalaman menarik saya dengan Pak Jauhari, persis 1 minggu sebelum beliau wafat, 1 minggu persis, hari Jumat, wafatnya hari Jumat. Hari Jumat sebelumnya saya khutbah Jumat di masjid itu, beliau minta saya untuk ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol, beliau nangis gitu ya, rupanya beliau ini menyimpan kesedihan. Kenapa? Karena anaknya yang berkebutuhan khusus itu 2 bulan sebelum meninggal anaknya yang berkebutuhan khusus ini sudah dewasa, sudah umur 37, dirawat dari bayi berkebutuhan khusus, cerebral palsy dan juga jadi komplikasi lah ya. Jadi cuma bisa senyum aja, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, menekuk gitu ya. Nah, Pak Jauhari itu pernah kepancing emosi karena anaknya itu disambit-sambitin sama anak-anak kecil ya, orang gila gitu. Nah, terus oleh Pak Jauhari dikejar anak itu, anak yang nyambitin anaknya Pak Jauhari ini. Rupanya itu membuat kecewa si Deki, nama anak Pak Jauhari yang berkebutuhan khusus ini. Jadi begitu Pak Jauhari balik dari mengejar anak kecil tadi itu, si Deki itu yang selama ini selalu senyum, selama 37 tahun itu senyum aja dia, walaupun netes-netes air liurnya itu ya, tapi dia selalu senyum. Nah, cuma hari itu kata Pak Jauhari, ya, dia itu nangis, matanya, sorot matanya ke saya, seolah kecewa, seolah dia bilang, kenapa Bapak marah sama saya? Kira-kira begitu ya. Nah, tatapan itu 2 bulan sebelum wafatnya Deki, si anak yang berkebutuhan khusus ini, Pak Jauhari sedih betul ya. Sampai setelah beberapa bulan kemudian ketemu sama saya, cerita gimana caranya saya mau minta maaf Ustaz. Kata Pak Jauhari itu, saya bilang, Pak Jauhari ya, Deki itu nggak kemana-mana, cuman pindah alam saja. Jadi kalau Pak Jauhari sekarang pejamkan mata, bayangkan wajahnya, kebersamaan Bapak dengan dia, bayangkan, lalu minta maaf, sampai. Wah, langsung dia pejamkan mata, seolah-olah saya nggak ada di situ, nangis-nangis kejer, Deki, maafkan Bapak ya nak, oh Deki, maafkan Bapak nggak marah sama kamu kok, saya ingat banget ini ya, kamu anak kesayangan Bapak nak, pokoknya gitu-gitu, nangis itu, saya diemin aja, bermenit-menit ya, kira-kira sampai 10 menit, itu kalau nggak salah, lama sekali Bapak Ibu. Jadi, pertanyaan kepada Bapak Ibu yang bertanya tadi, silahkan Ibu atau Bapak bayangkan orang tua ini, orang tua Bapak atau Ibu, dan minta maaf kepadanya. Insya Allah semua itu sampai Bapak Ibu. Allah alam bisawab. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya rasa sekarang sudah jam 5.30. Terima kasih banyak. Sesi yang sangat menarik sore ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga sesi ini bermanfaat. Ada Pak Khairul sudah kembali. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Oh ya, maaf nih saya baru
kembali tadi ada urusan Pak Eri. Pak Ustadz Doni. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah mengakhiri sesi ketiga. Insya Allah pada sesi keempat Ustadz Doni akan menyampaikan tausiah yang penutup yang nanti saja diumumkan judulnya ya Ustadz. Ya. Apa Ustadz ingin mengumumkan judulnya? Silakan Ustadz. Nanti aja Pak Khairil mungkin supaya kita bisa komunikasi dulu ya. Saya baik. Pak Eri. Baik ya. Terima kasih Pak Eri, Bu Lala, Bu Evi, Ustadz. Silakan Ustadz ditutup pertemuan kita pada sore hari ini. Baik. Terima kasih Pak Khairil, Pak Eri yang tadi sudah membawakan acara kita, Bu Lala, Bu Hani, Bu Evi, dan Bapak Ibu lain yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan udah berapa lama tadi tuh ya Bapak Ibu nongkrongin dengerin saya gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat kita semua untuk kita belajar. Ini hal yang amat penting, merebut kembali hidup kita, ya, merebut kembali rasa yang ada di dalam hati kita ini, ya, rasa bahagia, ya, dan memupuknya agar kita kembali kepada Allah, membawa rasa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maafkan orang lain melalui diri kita, maafkan diri kita dulu. Wal afina anin nas, dan dibalik itu semua, lihatlah betapa hebatnya Al-Quran. Dengan sedikit kata-kata itu mencakup makna yang amat luar biasa. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan tinggalkan lagi Al-Quran. Mari terus kita pegang Al-Quran itu, jadikan pegangan hidup kita. Buka terus, belajar terus, sedikit demi sedikit, kemudian kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ibu yang dirahmati Allah, Pak Khairil demikian ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.